Halo Bapak Ibu, di sini saya membagikan informasi terbaru dan terpenting bahwa benarkah 16 Agustus 2025 Presiden Prabowo umumkan penetapan rapel pensiunan, dan begini klarifikasi Taspen Bapak Ibu. Bahwa terbaru hari ini Taspen merilis sebuah informasi terkait isu rapel pensiunan yang kini beredar luas di berbagai pemberitaan yang menyasar di kalangan para pensiunan. Taspen mengungkapkan melalui media sosial resminya bahwa untuk rapel pensiunan sampai saat ini belum ada informasi dan surat edaran resmi dari pemerintah terkait pengumuman rapel tanggal 16 Agustus 2025. Oleh karena itu, sebelumnya kita masuk pada poin pentingnya, silakan dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Jadi masuk saja kita pada informasinya Bapak Ibu, silakan ditonton. Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI melakukan rapat kerja nasional di Jakarta yang dibuka langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan atau Menko PMK sebagai utusan dari Presiden Prabowo Subianto. PPI memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara melalui pemberdayaan para pensiunan yang berasal dari berbagai bidang ASN dan menjadi wadah untuk memaksimalkan potensi para pensiunan agar tetap produktif. Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa para pensiunan memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara. Penegasan itu disampaikan Menko PMK Pratikno dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI yang berlangsung pada 4-7 Desember 2024 di Jakarta dan dihadiri 150 perwakilan dari berbagai daerah. Ketua Umum PPI Profesor Dr. Ermaya Suradinata menyatakan PPI memfasilitasi partisipasi aktif para pensiunan melalui berbagai program yang selaras dengan Asta Cita. Rakernas membawa harapan besar kepada pemerintah agar mendapat perhatian, terutama masalah kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Dan hasil daripada Rakernas ini pertama adalah untuk melakukan suatu perubahan paradigma tentang sistem pelayanan yang sekarang sudah menggunakan sistem digital. Nah, tentu yang kedua adalah kaitannya dengan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan oleh para pensiunan, kemudian sekarang dilakukan oleh generasi-generasi yang sekarang. Ini harapan besarnya adalah memberikan pelayanan yang lebih singkat, lebih cepat, sehingga nantinya masyarakat merasa dilayani dengan cepat dan baik tanpa ada pungutan-pungutan. Harapan besarnya adalah mereka yang sudah pensiun ini pengabdiannya tidak pernah berhenti, tapi tolonglah diperhatikan dalam hal pelayanan kesehatan. Misalnya BPJS-nya karena sudah pensiunan dianggap wah itu belakangan aja, karena itu toh sudah dianggap sudah dibayarin. Tidak demikian, harusnya diprioritaskan. Kenapa? Karena usia di atas 60 semua rata-rata ya. Yang kedua adalah juga fasilitas bagi daerah-daerah untuk memberikan infrastruktur tentang fasilitas bagi lanjut usia. Ini bagian daripada usaha kita memberikan pelayanan kepada para pensiunan. Kemudian juga tentu ya kalau pegawai negeri TNI, Polri semua naik, juga pensiunan juga bagi pensiunan TNI, pensiunan Polri, pensiunan ASN, pensiunan BUMN, ya harusnya juga dinaikkan. Nah, supaya mengikuti perkembangan ekonomi. PPI berdiri sejak 17 Maret 2022 yang merupakan wadah para pensiunan dari berbagai latar belakang. Saat ini, PPI memiliki 15 Dewan Pengurus Wilayah. Halo, saya Dr. Slamet Budiarto, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, kolesterol, dan gangguan jantung. Pengurus Wilayah dari Jakarta, Teknik Keuangan Negara STAN. Nah, karena ada 3 kelompok, pasti agak ada perbedaan policy. Makanya kalau kemarin diteliti yang protes itu yang 2A. Kenapa begitu? Karena yang protes kemarin mungkin ada yang ikut-ikutan menyuarakan simpati gitu. Tapi bukan, kenapa bukan dosen di UI? Kenapa bukan dosen tempatnya Pak Brian di ITB? Kenapa dosen di UGM? Yang protes adalah yang di 2A, beda dosen. Nah,
Kenapa begitu? Karena sebetulnya coba kita langsung ke ini kalau ringkasan udah selesai nih. Jadi 1 halaman 1. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, para tamu undangan serta rekan-rekan pers media yang saya hormati. Pertama-tama, tentunya tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada bangsa kita dan kepada diri kita masing-masing. Atas kesehatan dan nafas yang memungkinkan kita hadir di sini untuk bersama-sama melaksanakan peluncuran tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tahun ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80. 8 dekade sudah bangsa ini berdiri merdeka. Sudah perjalanan panjang yang dibangun dengan semangat perjuangan, dengan pengorbanan jiwa dan raga seluruh anak bangsa. Kita telah melaksanakan perjuangan kebangsaan ratusan tahun untuk mencapai cita-cita kita memiliki bangsa yang merdeka. Kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa bersejarah, tapi juga merayakan semangat yang tidak pernah padam dari para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki cita-cita yang besar, sebuah negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berdasarkan perjalanan pemerintah dan bangsa saat ini, pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara. Demikian informasi dan terbaru mewakili arah soal perjuangan gaji bangsa pensiunan kita. naik hingga 200%. Kita resmi akan ingin diumumkan selalu di nota menjadi negara yang keuangan. bersatu. Nah, kabar menggembirakan ini Bapak Ibu yang Bhinneka datang Tunggal dari Ika. seluruh pensiunan PNS Berbeda-beda. dan ASN di Indonesia, bahwa Tapi pemerintah satu. secara resmi akan mengumumkan kenaikan gaji Ini pensiunan adalah hingga 200%. dorongan kita, Di dalam nota keuangan hasrat RAPBN kita, 2026 yang dibacakan oleh Bapak Presiden pada Agustus keinginan ini, nenek bahwa moyang kenaikan kita. fantastis ini menjadi angin segar bagi para pensiunan Kita bangun yang telah lama menantikan keadilan. persatuan dan kesatuan menjadi suatu kekuatan untuk menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi negara yang makmur. Kita tidak ingin menjadi negara yang miskin. Kita tidak ingin memiliki saudara kita yang kelaparan.